Ya ini hanya lewat aja dalam pikiran saya. Tapi bukan saya mau membandingkan, tapi ini yang ada dalam pikiran saya. Saya melihat ada ketika saya nge-gym, itu ada perempuan di luar gym gitu. Dia yang juga anggota gym. Dia lagi merokok. Gitu. Dan ada perempuan yang lain juga merokok. Saya lagi nge-gym di dalam, ketika saya lihat keluar, lihat itu, di pikiran saya gini, kalau saya tidak ketemu dengan kebenaran Injil, saya mungkin sama dengan mereka. Saya ulang, kalau saya tidak ketemu dengan kebenaran Injil, saya akan sama dengan mereka. Terus yang kedua, ada belas kasihan? Ada. Yang terpikirkan, gimana caranya? Seperti Tuhan tangkap saya, gimana caranya? Tuhan punya cara. Tapi setiap orang pasti Tuhan kasih kesempatan. Terus di lain waktu saya melihat orang itu, orang Kristen. Ini lain orang ya, seorang laki-laki, orang Kristen. Dia pakai kalung salib. Jelas sekali kalung salibnya. Yang pakai kalung salib jangan tertuduh ya. Enggak, ini cuma cerita aja. Dia pakai kalung salib. Tapi saya tahu orang ini lagi selingkuh. Istrinya ditinggalkan. Dan dia lagi bersama wanita lain. Dengan PD-nya dia pakai kalung salib. Saya tahu orang ini, yang cerita yang pertama, saya tahu orang itu belum kenal kebenaran. Makanya saya bilang, kalau saya tidak kenal kebenaran, saya sama dengan mereka. Ya seperti itu mungkin. Yang kedua ini, saya percaya orang ini juga tidak kenal kebenaran, walaupun Kristen. Saya pernah tanya sama orang ini, kamu di gereja mana? Saya di gereja A, Pak. Oh iya. Dia mungkin sejak kecil sudah Kristen. Dia pede dengan kalung salibnya, tapi dia juga pede dengan selingkuhannya. Saya berpikir sama juga. Saya kalau tidak kenal kebenaran, saya mungkin sama dia. Artinya Bapak Ibu, kalau kita kenal kebenaran, itu kesempatan dari Tuhan. Itu anugerah. Bahasa Alkitab itu anugerah, rahmat dari Tuhan. Tapi bukan hanya kita mengenal kebenaran saja, tapi kita harus berlanjut sampai kebenaran itu kita kenakan. Sehingga kita memiliki karakter serupa dengan yang memberikan kebenaran itu, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca di 2 Petrus 3 ayat 15. Petrus 3 ayat 15. Ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Loh, berarti kita sekarang belum selamat, Pak? Belum. Kita sedang dalam perjalanan keselamatan itu. Sampai keselamatan itu terwujud. Pak David sering jelaskan hal ini. Bahwa kita masih di dalam perjalanan itu. Kita setiap hari mendengarkan firman Tuhan, hari Minggu, hari Kamis, bahkan tiap pagi kita harus dengarkan kebenaran untuk mengingatkan kita, supaya kita semakin hari semakin tajam untuk melihat
membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Harus ada progres peningkatan. Dikatakan di sini bahwa anggaplah kesabaran Tuhan itu kesempatan buat kita. Sampai keselamatan terwujud dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tapi jangan menganggap kesabaran Tuhan itu, oh Tuhan sabar, maka kita berleha-leha. You know berleha-leha? Santai. Nanti dulu. Suruh belajar firman, nanti dulu. Tuhan kasih kesempatan untuk melakukan firman, nanti dulu. Bapak Ibu, Tuhan sabar. Tapi ada titik tertentu, kita tidak bisa lagi untuk bisa ikut Tuhan. Kenapa? Karena keadaan kita sendiri yang tidak mampu. Yang tidak pernah dilatih. Seseorang kalau nge-gym itu tidak bisa langsung angkat beban yang 100 kilo atau 50 kilo, enggak bisa. Dia harus dimulai dari yang 5 kilo, 10 kilo, berikutnya hari kemudian 15 kilo, 1 bulan kemudian bisa 20 kilo, meningkat sampai 50 kilo. Tidak bisa langsung 50 kilo. Ada stepnya. Tapi kalau kita tidak pernah berlatih, kita tidak akan pernah pada waktunya, kita tidak bisa angkat yang 50 kilo itu. Sedangkan umur kita sudah habis. Durasinya sudah habis. Tuhan sabar, tapi keadaan kita yang tidak memungkinkan untuk kita bisa menjadi sempurna. Kalau kita tidak memulainya, kalau kita menundanya, kalau kita tidak melihat kesempatan itu adalah anugerah. Amin. Bentar Bapak Ibu. Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2 ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini semua harus dilalui sebuah proses. Tidak bisa langsung kita bisa mengenal mana yang baik, yang berkenan, dan sempurna. Ya, dikatakan di sini, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah itu bahasa kita itu kesempatan. Karena rahmatnya itu kesempatan. Aku menasihatkan kamu, kata Rasul Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, kita menjadi Kristen tidak cukup hanya ke gereja. 1 minggu sekali, seminggu 2 kali. Tidak cukup. Rasul Paulus menasihatkan supaya kita mempersembahkan tubuh. Maksudnya gimana Pak? Menjadikan hidup kita sekarakter dengan Kristus. Itu persembahan. Yang tadinya kita belum bisa mengampuni sampai kita bisa mengampuni. Itu persembahan. Persembahan itu dalam perjanjian lama, itu seseorang kalau mempersembahkan, itu harus membawa domba. Domba itu harus disembelih di atas mezbah. Kalau domba itu bisa menjerit, pasti menjerit. Kesakitan, karena harus mati. Sama persembahan di sini dikatakan bahwa yang dipersembahkan bukan domba, tapi diri kita. Sebagai persembahan yang kudus. Pak, persembahan yang kudus gimana? Apakah kita harus mati Pak? Disembelih.
Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud gini, kalau Pak David katakan bahwa ada sunat secara fisik yang dilakukan oleh Abraham dan orang Yahudi. Tapi orang Kristen ada sunat hati. Hatinya yang sunat. Kalau maaf, kemaluannya yang sunat, itu sakit. Sama, kalau hatinya yang disunat, hatinya yang sakit. Kalau kita mengampuni orang yang melukai kita, itu sakit Bapak Ibu. Kalau kita mau mempersembahkan hidup kita belajar untuk mengampuni. Seperti firman katakan, ampuni musuhmu, berkati musuhmu, doakan musuhmu. Itu persembahan. Persembahan yang hidup. Itu yang menyukakan hati Bapa. Perubahan hati kita itu menyukakan hati Bapa. Perubahan-perubahan dalam hati kita. Untuk yang tadinya berkodrat dosa, sekarang menjadi berkodrat ilahi. Itu melalui satu proses. Dan itu persembahan bagi Bapak. Itu persembahan yang hidup. Itu adalah ibadah yang sejati. Tadi pagi saya ikuti ibadah yang di Mall Arta Gading, yang ibadah yang pertama, yang sampaikan Saudara Grand Nixon. Dia bilang seperti ini. Saya rindu bahwa gereja itu, ibadah itu bukan ini. Ini ibadah, tapi bukan yang sejati. Ini akan menuju yang sejati. Ya, tapi ibadah yang sejati gimana? Mempersembahkan hidup di luar sana. Dia bilang gini, gereja itu seharusnya ditulisi di pintu itu, di gerbang, tapi yang di dalam ditulisi. Selamat selamat ibadah yang sebenarnya. Kalau biasanya kan selamat datang, ya. Di sini selamat mengikuti atau selamat ibadah yang sesungguhnya. Kenapa? Ibadah yang sesungguhnya itu di luar sana. Bagaimana kita mengampuni orang yang melukai, bagaimana kita menolong orang lain yang penuh kekurangan. Ada rela harus dilepaskan dari diri kita. Itulah ibadah yang sejati. Itu semua sakit Bapak Ibu. Kalau kita tidak pernah melakukan hal ini, tadi Pak Menlu bicara bahwa di lagu yang pertama, mari kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Persekutuan yang sesungguhnya, ketika kita hidup seperti Yesus hidup, itu persekutuan. Ketika kita rela menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah, itu persekutuan. Yang namanya persekutuan itu kalau Yesus mengalami sakit hatinya, ketika mengalami proses itu, kita pun harus mengalami yang sama. Itu namanya persekutuan. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, kekristenan itu bukan hanya hari Minggu di gereja. Itu bukan Kristen yang sesungguhnya. Kristen yang sesungguhnya itu persekutuan dengan Tuhan Yesus. Persekutuan di dalam penderitaannya, kata Rasul Paulus. Kalau kita tidak memiliki hati yang rela, kita tidak akan pernah bisa bersekutu dengan Dia. Walaupun Anda menyanyi, memuji dengan lagu persekutuan dengan Dia, tidak akan pernah. Itu hanya kamuflase. Amin. Bukannya kita tidak boleh nyanyi hal itu, boleh. Tapi ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Dia, menderita seperti Yesus menderita, maka ketika kita nyanyi, kita bisa merasakan hadiratnya yang sesungguhnya. Amin. Kekristenan itu nyata Bapak Ibu dalam hidup. Bisa dirasakan. Tuhan itu real, ada Bapak Ibu. Tapi kita tidak bisa merasakan kalau kita tidak sama-sama dalam persekutuan dengan Dia, dalam penderitaan yang sama. Amin. Itu kesempatan.
Itu kemurahan Tuhan. Bahasa Jawanya mumpung, Tuhan murah hati. Jangan menunda-nunda. Seringkali kita menunda-nunda. Kata kemurahan itu adalah kesempatan. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ini bicara perubahan karakter dari serupa dunia menjadi serupa Kristus. Inilah persembahan yang hidup. Ayat 2 bicara tentang perubahan cara berpikir. Oleh karenanya semua ini dimulai dari pengetahuan memang. Apa yang diajarkan di tempat ini, itu pengetahuan. Dimulai dari itu. Supaya kita bisa mengerti mana yang benar, mana yang tidak benar. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Harus mengalami pengetahuan itu. Bahasa Alkitab Pak David katakan epiginosko. Pengetahuan dalam pengalaman. Mengalami pengetahuan itu. Serupa dengan Kristus, menjadi ciptaan baru. Itu harus terjadi. Dan itu perlu kerelaan dari diri kita. Kalau kita tidak memiliki kerelaan, tidak akan pernah terwujud. Hanya sebatas Kristen, hanya di gereja. Yang dulu tidak bisa mengampuni, sampai hari ini pun tidak bisa mengampuni. Karena tidak pernah melatih untuk mengampuni. Yang dari dulu tidak pernah berkorban untuk orang lain, sampai hari ini pun tidak pernah berkorban untuk orang lain. Kenapa? Karena tidak pernah dilatih dalam hidupnya. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, selalu dilewati, selalu ditolak bahasa tegasnya. Tuhan itu real loh Bapak Ibu. Sangat real. Oleh karenanya semua itu dimulai dari aletheia, kebenaran yang sebagai pengetahuan, sampai di kaiosune, yaitu kebenaran yang dikenakan. Yang dikatakan belajar itu Bapak Ibu, mengetahui apa yang harus dilakukan, saya ulang, mengetahui apa yang harus dilakukan, sampai melakukan apa yang sudah diketahui atau dipahami. Itu belajar. Contoh. Kalau kita belajar sepeda, anak kecil ya, kita dulu belajar sepeda, itu kan diberikan teorinya dulu, pengetahuannya dulu, gimana pegang setirnya, gimana cara mancatnya, gimana jaga keseimbangannya. Sudah tahu itu, dia sudah mengetahui cara bagaimana seimbangnya, tapi belum mengetahui betul-betul bagaimana seimbang. Amin. Dia harus mengalami keseimbangan itu, dia praktek. Ketika dia praktek baru tahu, oh caranya seimbang itu gimana. Amin. Amin. Teori dipraktekkan, baru mengerti yang sesungguhnya. Setelah belajar sepeda, dia bisa bersepeda, terus berlatih. Kalau dia terus berlatih, keseimbangannya semakin sempurna. Didikan itu mulai dari apa yang kita tahu. Mengetahui kebenaran dulu. Itu aletheia. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Dia harus mengalami kebenaran itu. Artinya dia harus mempraktekkan kebenaran itu. Sampai dia mulai tahu sesungguhnya kebenaran itu. Amin. Amin. Sama dengan orang sepeda. Dia dengan pengetahuannya, terus dia berpraktek, ketika praktek terus-menerus dengan ketekunan, bahkan sampai dia bisa lepas setir. Mulai lepas setir. Bahkan kalau dia berlatih terus, sampai dia beratraksi. Dia bisa menggunakan sepeda itu dengan atraksi, dengan keseimbangannya. Sama dengan kita.
Yang dikatakan belajar itu mulai belajar kebenaran sampai dia harus mengalami kebenaran. Itu belajar. Yang namanya didikan itu dimulai dari bagaimana dia belajar mana yang benar, mana yang tidak, sampai dia hidup di dalam kebenaran itu. Itu didikan. Amin. Amin. Didikan itu tidak berhenti di gereja, tapi di gereja di briefing dan di luar Anda praktekkan. Itu didikan. Tuhan mendidik itu bukan hanya di gereja, tapi mulai dari gereja sampai dalam kehidupan yang nyata, sampai kita bisa mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup. Itulah ibadah yang sejati. Amin. Amin. Bapak Ibu, perkaranya seperti ini. Kita itu sering menolak kesempatan itu. Maksudnya gimana Pak? Contoh gini. Ada dua. Yang tadi dimulai bahwa kita harus belajar kebenaran. Yang kedua, kita mempraktekkan kebenaran itu. Untuk belajar kebenaran, kita sering menolak enggak? Halo? Baca Alkitab sering menolak? Ya. Lebih tertarik kalau ada Gang Tau. You know Gang Tau? Gang Tau itu kerjaan yang membuat untung. Wah, itu lebih menarik. Ada seorang hamba Tuhan ngomong gini, Anda kalau datang ke gereja yang sulit-sulit itu, yang banyak alasan itu, yang alasan banjir lah, alasan macet ya, itu. Katakan hari itu banjir, tapi di gereja ada pengumuman, barang siapa yang datang, satu orang dapat 5 juta. Datang enggak? Datang, datang. Kan ada maksudnya yang lebih menarik. Kenapa enggak firman itu lebih menarik daripada uang itu? Karena Anda belum merasa membutuhkan. Kapan membutuhkan? Nanti ketika kita ketemu Tuhan. Tapi sudah terlambat. Ada seorang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Lazarus dengan orang kaya. Kedua-duanya mati. Lebih dulu Lazarus meninggal, berikutnya orang yang kaya meninggal. Waktu hidupnya orang kaya itu bergelimpangan dengan hartanya, bajunya selalu mewah, selalu makan yang enak-enak. Dan ketika keduanya mati, meninggal, yang satu di tempat yang nyaman di pangkuan Abraham, yang satu di tempat yang tidak nyaman. Orang kaya itu bilang sama Abraham, Bapak Abraham tolong supaya Lazarus memberikan air kepadaku. Kata Bapak Abraham seperti ini, kita tidak bisa memberikan air sama engkau. Kenapa? Ada jurang pemisah antara tempatmu dan tempat saya. Terus si orang kaya ini teringat akan saudaranya yang masih ada di bumi. Terus dia bilang seperti ini, tolong buat aku hidup lagi, kira-kira gitu. Supaya aku ngasih tahu bahwa ada tempat yang tidak nyaman di sini. Ada kesadaran loh di tempat itu. Jangan dipikir orang meninggal itu tidak ada kesadarannya loh ya. Masih ada loh. Jiwanya masih bisa bicara. Dia merasa sakit, merasa tidak nyaman. Terus dia bilang, buat aku bisa ada di dunia lagi. Bangkit lagi. Supaya aku ngasih tahu. Bapak Abraham bilang gini, meskipun mereka dikasih tahu pun belum tentu percaya mereka. Terus dia bilang gini Bapak Abraham, ada yang bisa mengingatkan mereka, yaitu kitab Musa, kitab para nabi. Yang bisa mengingatkan itu kitab, Alkitab yang dibaca, yang dimengerti. Kita tidak merasa butuh sekarang. Kita pikir uang yang paling kita butuhkan. Bapak, Ibu, kalau kita hari ini bisa sadar bahwa
firman yang kita butuhkan itu anugerah. Tapi kita jangan lewatkan hal itu. Amin. Amin. Sadarlah bahwa kita harus mencari harta yang tidak bisa dicuri. Kebenarannya. Sering kita menolak ketika waktu-waktu harus baca firman. Lebih suka kita mengisi dengan hal-hal yang lain yang menurunkan iman kita, bahkan membuat kita tidak beriman. Kita lupa bahwa kita harus membangun iman kita setiap saat. 2 hari yang lalu saya dengar khotbahnya Pak Eras tentang, saya ulang yang lama, tentang janda dengan hakim yang lalim. Anda pernah baca itu? Ketika saya dengarkan itu saya diingatkan lagi. Kalau kamu tidak mempunyai tekad kayak hakim ini, itu kan itu ayat kan bisa dipelintir ya sama orang Kristen. Saya pun dulu seperti itu. Kita berpikir orang itu kalau janda itu akan ngoyok banget sama hakim yang tidak takut akan Allah maupun tidak takut akan manusia. Tapi akhirnya hakim itu karena dia berpikir bahwa ini kalau enggak orang ini akan membahayakan, tiap hari dia ke rumahnya hakim itu untuk minta dibenarkan perkaranya. Dan si hakim mikir, ini kalau terus-terusan seperti ini, wah saya bisa mati nih gara-gara orang ini. Merepotkan orang ini. Ini bukan janda kembang, janda gila katanya. Iya. Nah, Bapak Ibu, kita berpikir bahwa ayat-ayat ini kita berpikir kalau kita minta sesuatu hal yang jasmani kepada Allah, kita harus tidak jemu-jemu berdoa. Kita harus setiap hari gedor surga, sampai surga itu tidak bisa apa-apa, sudah kasih deh. Gitu. Bapak itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Yang dimaksud oleh ayat ini, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu, kamu lihat apa usaha juang perempuan janda ini untuk dibenarkan. Bagaimana gini, dikatakan di ayat terakhir, dikatakan bahwa masihkah ada iman di bumi ini? Artinya bahwa untuk mencapai iman seperti yang Yesus mau, itu Anda harus punya tekad seperti janda ini. Nangkap enggak maksudnya? Ada perjuangan yang kuat sekali. Lebih kuat daripada kita mencari uang. Untuk mencari dia, mencari kehendaknya, melalui firman-Nya, melalui tuntunan Roh Kudus-Nya. Kalau kita sehari-hari tidak pernah memperkarakan itu, Anda tidak akan pernah memperkarakan diri Anda. Tidak akan pernah. Anda tidak akan pernah melihat keadaan diri Anda apakah sudah layak dan tidak. Tidak akan pernah. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh mencari dia, sungguh-sungguh mau belajar firman, sungguh-sungguh mau dituntun oleh Roh Kudus, Anda akan bisa melihat keadaan diri kita. Apakah kita sudah layak atau belum. Itulah dalam terang Tuhan. Baru Anda akan bisa bilang, Tuhan, aku masih seperti ini. Tuhan, aku masih yang seperti itu. Tolonglah aku. Aku belum layak. Amin. Amin. Itu kesempatan Bapak Ibu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar firman. Yang kedua, bagaimana mengenakan firman. Kita sering, Tuhan mendidik melalui kebenaran yang kita, sebagai pengetahuan yang kita harus ketahui. Tapi berikutnya, Tuhan juga mendidik melalui peristiwa hidup. Supaya apa yang kita ketahui, kita kenakan. Kapan kita praktek akan mengampuni kalau kita tidak ketemu dengan orang yang menyakiti kita. Amin. Amin. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita lebih sering membicarakan orang itu daripada kita mendengarkan firman dan mempraktekkan firman itu. Tapi Roh Kudus sabar dengan kita, termasuk kepada saya.
untuk bisa ngajari, ampuni dia, berkati dia. Memberkati orang yang menyakitkan kita itu tidak mudah loh Bapak Ibu. Tapi itulah persekutuan yang sesungguhnya dengan dia. Amin. Oh iya, mau tahu? Coba. Ikut dalam persekutuan dia. Amin. Abot ya. Titus 2 ayat 1. Titus 2 ayat 11 dan 12. Ayat 11 dan 12. Titus 2 ayat 11 dan 12. Ya, Karena Pak. kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya, ini sering diulang-ulang oleh Pak David. Jadi kasih karunia sudah nyata, yang menyelamatkan semua orang. Apa itu kasih karunia itu? Ia mendidik kita. Didikan itu kasih karunia. Didikan itu kesempatan. Kalau kita menolak berulang-ulang, kita tidak akan jadi-jadi. Waktunya habis. Amin. Kelas 6 SD itu seharusnya umur 12 sudah selesai. Ya. Tapi zaman saya dulu ada yang sampai jenggotan itu masih kelas 6 SD loh. Loh ya, tidak naik-naik. Paling tua dia di kelas itu. Ada loh ya. Tapi dia enjoy aja gitu loh. Kalau sekarang kan enggak, kalau lebih banyak naiknya ada anak pintar-pintar ya. Zaman dulu itu ada loh seperti itu. Paling gede di kelas. Paling dewasa. Lainnya kecil-kecil, dia paling besar. Mungkin 4 tahun enggak naik ya. Bayangkan 4 tahun ketemu guru yang sama. Enggak bosen. Kita pun sama loh. Jangan sampai wis tuwek tapi gak berubah-berubah. Amin. Jangan menghindari kesempatan. Apa sih Pak kesempatan itu? Kesempatan adalah didikan. Apa sih kesempatan itu Pak? Contoh. Dalam hidup kita, sering ya orang Kristen itu kan, orang Kristen itu harus punya kasih. Kalau tidak punya kasih itu bukan orang Kristen, kan gitu tau. Ya. Terus kalau orang Kristen tidak mengasihi, itu loh, orang Kristen kok tidak mengasihi. Bapak Ibu, sering orang Kristen itu dibuat tempat nyari uang. Ya Pak ya? Iya. Karena orang Kristen punya kasih. Gampang dibujui. Ya, betul? Pasti punya pengalaman banyak. Saya juga punya pengalaman. Sudah dibantu, ternyata cuman pingin uangnya saja, tapi tidak pingin Tuhan Yesusnya. Kita kepingin bantu supaya dia kenal Tuhan Yesus. Tapi tidak apa-apa Pak. Saya banyak kelirunya dalam hal ini, banyak ditipu. Tapi tidak melarat itu. Malah banyak diberkati. Tidak kekurangan. Ini menyimpang apa yang saya sampaikan. Maksud saya seperti ini. Kita itu sering mendapat kesempatan. Tiba-tiba ada orang yang harus dibantu. Mampir di rumah kita, mampir di hati kita, mampir di pikiran kita. Atau lewat WA. Ada aja.
yang orang tidak bisa sekolah, anaknya. Saya pernah sampaikan di tempat ini, ketika saya kan pegang koperasi, orang itu one prestasi. Saya ulang ya, enggak apa-apa ya. Orang itu one prestasi, artinya dia sudah telat bayar dan bahkan enggak bisa bayar. Jaminannya rumahnya dia. Dia punya anak 2. Ketika dia harus menghadap saya di kantor, saya tanya, gimana Bu penyelesaiannya? Itu sudah hampir 1 tahun lebih, tidak bisa bayar. Itu masih ada denda dan segala macamnya. Saya tanya, gimana Bu? Mau menyelesaikan? Iya Pak, tapi keadaan saya seperti ini. Bahkan dia cerita, kalau anaknya itu yang SMP sama SD kelas berapa, belum bisa ambil rapot. Loh kenapa Bu? Tidak ada uang Pak untuk bayar ambil rapotnya. Anda tahu, ini yang dengar orang ngerti kebenaran, terus dengar gitu. Terus ini saya lagi nagih sama dia. Anda bisa bayangin, di hati saya gini, aduh Tuhan, mau diapain orang ini? Kebenaran itu yang bicara di sini. Saya tanya, Ibu tidak bisa bayar berapa? Yang SMP, sekian Pak. Yang SD, sekian. Dia mau tidak mau bantu. Ini nagih malah bantu. Kalau saya melewatkan ini, saya melewatkan didikan Tuhan atas diri saya. Saya tidak akan pernah praktek bagaimana bersekutu dengan Yesus. Ini satu contoh aja, banyak contoh. Itu jangan dipikir tidak ada pergumulan di sini. Aduh Tuhan, kok mesti ketemu sama orang seperti ini? Kok saya lagi? Ya itu cara Tuhan mendidik kita. Dan itu kesempatan untuk kita bisa berubah, untuk kita bisa serupa dengan Yesus. Ya itu caranya. Istri saya mungkin heran. Saya lagi sakit hati sama orang, bagaimana saya belajar untuk ngampuni orang itu. Dan saya belajar untuk memberkati orang itu. Dia pikir, ini gimana sih? Orang disakiti tapi malah dikasih berkat orang itu. Jangan dipikir mudah. Enggak Bapak Ibu. Enggak mudah. Sakit Bapak Ibu. Sulit Bapak Ibu. Pergumulan Bapak Ibu. Tapi saya enggak mau melewatkan itu. Saya mau belajar dalam persekutuan dengannya. Tidak nyaman. Jadi Kristen itu tidak nyaman. Tidak enak. Ikut Yesus itu tidak enak. Tidak nyaman. Dikatakan iman itu, kalau kita mau hidup seperti Yesus hidup, itu iman. Bukan kalau iman itu, kalau saya kepingin mobil, iman nih. Nah, itu bukan iman, bukan. Kalau aku mau ikut jalan Tuhan, dan aku mau praktek dalam kehidupanku, itu iman yang sesungguhnya. Itu ibadah yang sejati. Seringkali kita tuh kalau mendapat kesempatan, mungkin ada orang yang perlu dibantu, atau gereja lagi membutuhkan pekerjaan Tuhan, atau pekerjaan Tuhan yang lain lagi membutuhkan. Terus Anda mendengar itu. Bapak Ibu, itu kesempatan. Bapak Ibu. Seringkali kita beralasan, saya masih banyak kebutuhan.
Ada pikir saya tidak banyak kebutuhan? Banyak. Utang saya masih belum lunas. Tidak sedikit. Tapi belajar mendahulukan orang lain. Kepentingan orang lain. Ada rela. Kalau Anda tidak pernah masuk hal ini, Anda tidak akan pernah masuk dalam didikannya. Kalau Anda tidak pernah masuk dalam didikannya, Anda dan saya tidak akan pernah terbentuk sesuai dengan keinginannya. Amin. Saya bersyukur gereja tempat ini mulai kita kemarin hari waktu Natal kita kumpulin dana untuk orang-orang yang tidak mampu. Saya mau cerita sedikit ya. Itu yang kita terima itu lebih dari cukup Bapak Ibu. Kita target 80, tapi kita dapat 115 kalau nggak salah. Ya Bu, 115, lupa. 115. Bayangin, kelebihannya 35 paket. Bapak Ibu, saya kira Pak David juga. Saya dengan kelimpahan seperti itu tuh, waduh, cukup bangga gereja kecil, tapi mau praktek kebenaran. Yang kami utamakan, kalau saya dengan Pak David, yang kami utamakan tuh bukan uangnya. Kenapa? Saya kasih tahu, gereja itu mampu. Kalau mau bakso sendiri, bisa Bapak Ibu. Bisa. Kalau tidak bisa saya yang akan toroki. Bisa. Tapi yang kita utamakan tuh buahnya. Kalau ngomong buah itu jangan kalau nabur dapat 30, 60, 100 kali lipat. Bukan buah itu. Tapi buah karakter. Buah murah hatinya itu. Kita tidak akan pernah murah hati kalau kita tidak pernah merelakan untuk dididik Tuhan. Amin. Saya mumpung orangnya tidak ada di sini. Atau mungkin ada, saya nggak tahu kayak. Orang ini saya nilai bahwa bukan orang yang kecukupan. Ketika hari ini pengumpulan dana terakhir, saya umumkan di sini, saya tutup, terus saya ke belakang biasanya salaman sama Bapak Ibu ya. Terus saya seorang datang sama saya, Pak, orang tadi yang saya maksud, saya harus setor ke siapa Pak? Ini orang yang menurut saya, maaf, yang harusnya dibantu, tapi dia bilang gini, Pak, saya harus setor kemana? Wah, hati saya itu terenyuh Bapak Ibu. Orang seperti ini masih mau memberi, kekurangan masih mau memberi. Loh, apalagi yang kelebihan, tapi banyak alasan. Anda tidak mau dididik Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi, saya tidak berkepentingan ngumpulin uangnya. Tapi buahnya. Buah karakter. Bapak Ibu, kita tidak akan pernah menjadi serupa dengan Kristus kalau kita tidak mengamalkan ajarannya. Tidak pernah rela berkorban. Saya bilang sama istri saya ingat dulu ketika saya di gereja yang lama, bukan yang lama yang barusan, tapi yang lama lagi. Saya pindah 3 kali soalnya. Jangan ditiru ya. Saya pindah itu bukan karena gak senang sama pendetanya, enggak. Tapi karena saya cari kebenaran. Dari kebenaran, saya bukan orang Kristen awalnya. Saya dari keluarga Konghucu, yang papa mama saya suka ke Gunung Kawi. Saya cari kebenaran. Di gereja lama itu, yang paling lama itu, ketika saya awal mulai datang di tempat itu, saya itu orangnya medit loh Bapak Ibu.
medit pelit. Ya, saya tipe melankolis itu hitungannya. Tapi kata Vivi ngomong, saya enggak kok Pak. Gitu. Mungkin Vivi aja ya, Vivi aja. Mungkin saya aja itu. Saya pelit. Tapi ketika saya diberadakan sesuatu, ketika waktu itu gereja itu lagi bongkar pastori, tidak ada atapnya. Terus saya bilang sama pendetanya, Om, kalau zaman dulu panggil pendeta kan Om ya, sekarang Bro ya. Bro ya. Kalau dulu Om, atapnya apa sudah ada? Oh belum ada. Saya tidak ngomong apa-apa, pulang itu mikir ya, aduh. Tapi keadaan saya bukan punya loh, enggak. Saya masih punya sepeda motor pun arisan kaget. Dapat arisan kaget, kalau ke Jambi itu. Saya mikir pulang, terus saya bilang sama istri, di gereja itu pastori butuh asbes. Kurang lebih berapa waktu itu? Kita sepakat, tidak ada uang, kita berikan. Berikutnya, di gereja itu juga, di depan gereja itu masih tanah, gerejanya itu, tempat parkirnya. Bu Meding mesti tahu itu mesti, karena satu gereja sama saya dia dulu. Jadi dia juga ikut pindah-pindah. Bahkan 3 kali juga pindahnya itu. Ya, alumni. Sama Pak Andri juga ya. Gereja itu masih tanah depannya. Saya lihat gitu tuh, iya ya, kalau di paving bagus. Apa punya duit saya? Enggak punya duit. Anda tahu, urunan saya dengan jemaat yang mau urunan beli paving. Anda tahu, saya yang memasang paving. Serius. Sama namanya Pak Sugeng satu itu. Dan orangnya masih di sana kira-kira. Saya yang masang, mungkin loh ya, paving itu masih ada sekarang. Saya yang masang paving. Bapak Ibu, saya mereflek balik apa yang Tuhan lakukan di hidup saya. Itu merubah saya. Sampai hari ini. Sampai hari ini pun saya sering dihadapkan, Pak, anak saya tidak bisa sekolah. Karena harus bayar SPP. Pak, anak saya tidak bisa ikut kuliah, tidak bisa ikut ujian. Sudah kuliah ini, butuh uang sekian. Walaupun kondisi saya tipis uang saya bergumul dengan Tuhan. Tuhan gimana? Kadang saya menunggu waktunya. Bu, terakhir kapan harus dibayar? Tanggal sekian, Pak. Oke, saya pikirkan, Bu. Sebelum hari itu, saya berikan. Ada enggak ada, saya berikan. Itu yang membentuk saya sampai hari ini. Dan perlu diketahui, saya tidak pernah kekurangan. Anak sekolah anak saya cukup lumayan. Gimana cara dapat uangnya? Saya nggak tahu. Kalau untuk mengandalkan pekerjaan saya hari ini, travel nggak cukup. Ini bukan mau promo kemakmuran loh ya, enggak. Tapi ini real apa yang saya hidupi, alami. Saya mau bagikan bahwa Tuhan itu mendidik kita melalui pengalaman itu. Tapi kalau kita menolak pengalaman itu, Anda tidak akan pernah jadi. Yang dulu pelit sampai hari ini ya pelit tetap. Yang dulu tidak bisa mengampuni, sampai hari ini tidak bisa mengampuni. Yang dulu tidak murah hati, sampai hari ini pun tidak murah hati. Tidak tersentuh hatinya. Amin. Jangan menolak untuk melakukan firman-Nya. Hari Kamis itu menyentuh saya. Waktu Pak David ngomong tentang bahwa
orang yang melakukan. Bukan yang bilang, Tuhan, Tuhan. Menyebut Tuhan, tapi tidak menjadikan dia Tuhan. Yang menjadi Tuhan dirinya. Ngerti maksudnya? Tuhan mau A, tapi kita tidak melakukan. Itu yang jadi Tuhan siapa? Halo? Kita. Makanya doanya Tuhan Yesus ajarannya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas hidupku. Dulu kita pelintir, kehendak yang baik-baik untuk kita. Bukan, kehendak Bapa yang kita lakukan. Kalau kita hidup dalam kerajaan, datanglah kerajaan, kita hidup di dalam sistem kerajaannya. Dia kepala pemerintahannya. Kalau kepala pemerintahannya ngomong, maunya kehendaknya apa? Ya anak buahnya yang kita tinggal dalam kerajaannya, kita lakukan. Amin. Orang yang menyebut Tuhan, Tuhan, tapi tidak menjadikan dia Tuhan. Dia tidak masuk dalam kerajaannya. Dan kita tidak akan bisa melakukan kehendak Tuhan kalau kita tidak mau dilatih. Kalau kita tidak mau didik. Kalau ada orang yang minta tolong dalam hidup kita dan kita melewatkan didikan Tuhan. Amin. Kalau untuk keluarga nomor 1, kalau untuk diri sendiri nomor 1, kalau untuk hobi nomor 1, kalau untuk kesenangan pribadi nomor 1. Tapi kalau untuk orang lain, ditolak. Kenapa demikian? Karena tidak pernah mau dididik Tuhan. Amin. Amin. Kita baca rahasia firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus di Filipi 2 ayat 3 sampai 9. Pelan-pelan Pak Handoko, supaya meresap. Filipi 2 ayat 3 sampai 9. Filipi 2 ayat 3 sampai 9. Ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih seorang yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini ajarannya Rasul Paulus dan ini ajaran Tuhan Yesus. Yuk. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, ini perasaan Yesus ini seperti ini, mementingkan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Makanya dia mau mati di kayu salib. Ini ajaran Tuhan Yesus. Terus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, mati yang terhina. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ketika Tuhan Yesus mau disalib, bukan buat dia mudah Bapak Ibu. Bukan buat dia, oke, aku tahu besok disalib, oke, silakan. Tidak seperti itu. Besok disalib, malamnya dia bergumul bersama murid-murid di Getsemani. Bapak, kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Artinya, kalau bisa tidak terjadi salib ini. Tetapi aku mau kehendak-Mu yang jadi. Bapak Ibu, dia ngomong seperti ini 3 kali. Bolak-balik sampai mencucurkan keringat
yang bercucuran, bercampur darah. Artinya betapa stresnya, betapa bergumulnya untuk mempraktekkan, untuk mementingkan orang lain. Apakah kita memiliki pergumulan yang sama dengan Tuhan Yesus? Ketika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, apakah kita punya pergumulan yang sama? Mari kita bersaksi, bukan saudara saja, tapi saya juga. Apakah kita sudah mementingkan orang lain seperti Yesus mementingkan? Sampai merelakan dirinya. Bapak Ibu, setiap bulan kita angkat perjamuan kudus, itu mudah Bapak Ibu. Tapi untuk menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah, yang sesungguhnya tidak mudah. Kalau mecah-mecah roti itu gampang, tapi kalau mecah hati itu tidak mudah. Tapi kalau kita tidak pernah memulai yang kecil yang Tuhan sodorkan bagi hidup kita, kita menolaknya, Anda tidak akan pernah mengalami perubahan yang berikutnya. Bahkan jangan sampai Tuhan tidak mendidik lagi kita. Jangan. Tidak disodorin lagi orang-orang yang membutuhkan. Tidak disodorin lagi didikan dari Tuhan. Jangan. Kita hilang kesempatan itu. Kapan kesempatan itu datang? Ketika satu diberikan, kita lakukan. Datang lagi, kita lakukan lagi. Dan itu menyukakan setiap step-step, walaupun kita belum sempurna. Itu menyukakan hatinya. Itu persembahan hidup yang sejati. Itu ibadah yang sejati. Saya mendengar kesaksian Pak David. Ada seseorang ibu yang mendapat bantuan setiap bulannya. Tapi ibu itu bilang seperti ini, boleh enggak Pak, kalau saya pakai sekian, tapi yang sekian berikan sama orang lain, karena orang itu membutuhkan. Orang ini bukan orang kecukupan. Saya dengar saksian Pak David itu, saya ternyuh, terharu saya. Orang yang model seperti ini, yang mau dididik Tuhan, mau praktekkan kebenaran. Itulah ibadah yang sejati. Bukan hanya main musik atau pelayanan di sini ataupun menyampaikan firman sini. Itu bukan ibadah yang sejati. Ini hanya sarana untuk kita bisa beribadah secara liturgi. Tapi bukan ibadah yang sesungguhnya. Ibadah yang sesungguhnya itu ketika hati kita rela dibentuk. Itu. Amin. Jangan menolak didikan Tuhan. Pak, Bu, Tuhan itu selalu akan memberkati kita. Tuhan tidak mungkin membuat kita kekurangan. Tidak mungkin. Kalau kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Dia. Tuhan itu Tuhan yang sangat bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kalau mau tahu, buktikan. Dan saya membuktikan dalam perjalanan hidup saya. Saya bilang sama istri saya merenung, hari ini kalau aku tidak karena Tuhan, aku tidak seperti sekarang ini. Mungkin saya sudah kolab 10 tahun yang lalu. Ngerti kolab? Bangkrut. Mungkin juga saya sudah masuk penjara mungkin. Karena tidak bisa bayar utang. Tapi tidak tahu jalan keluarnya. Tuhan berikan jalan keluar setiap step-stepnya. Tuhan itu hidup Bapak Ibu. Kita itu tidak berani membantu orang karena takut kekurangan. Sebetulnya
Bahasa lainnya kita itu tidak percaya bahwa Allah itu memelihara kita. Amin. Amin. Inilah inti ajaran dari Tuhan Yesus. Inilah hikmat Allah. Apa itu? Hidup untuk orang lain. Bukan untuk dirinya. Yesus hidup untuk orang lain. Itu ajarannya. Ini sulit Bapak Ibu. Sulit. Sulit Bapak Ibu. Masuk ke surga itu pintunya sempit Bapak Ibu. Pintunya Tuhan Yesus. Artinya ajaran dia. Orang yang mau hidup dalam ajaran, mempercayai ajarannya, dan hidup dalam ajarannya. Sulit Bapak Ibu. Diri kita pun menolak. Yesus pun menolak kok. Kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi aku mau kehendak-Mu yang jadi. Ketika Yesus melakukannya, Yesus melihat kebangkitan itu. Dia mengalami kebangkitan. Sama dengan kita. Ajaran Tuhan Yesus kalau dilakukan, kita akan mengalami kebangkitan yang sama. Hidup dalam kekekalan bersama Dia sebagai rajanya, sebagai raja kita. Kalau kita tidak pernah rela melakukan ajarannya, kita nggak akan pernah lepas dari manusia lama kita. Kalau Rasul Paulus bilang membuang manusia lama, buanglah manusia lama itu. Dan mengalami persekutuan dengannya. Kita tidak akan pernah mengalami persekutuan kalau kita tidak merelakan diri kita untuk dididik sama Dia. Inilah persekutuan yang sesungguhnya dengan Tuhan Yesus. Dan kita tidak akan pernah mengalami kesembuhan jiwa kalau kita tidak mau dididik oleh Dia. Kita baca kita baca di Filipi 3:10 dulu. Ini keinginan Rasul Paulus, Anda lihat. Filipi 3 ayat 10. Ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jelas ya. Saya ulang ya. Yang ku kehendaki, kata Rasul Paulus, ialah mengenal Dia. Mengenal Dia itu bukan hanya mengenal secara pengetahuan. Harus lewat pengetahuan. Tapi harus mengalami dalam pengalaman. Ya. Yang aku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Saya ngomong ini tidak mudah loh Bapak Ibu. Jangan dipikir saya itu, sudah bisa lakukan ya. Tetap dalam pergumulan. Tapi saya harus menang dalam pergumulan bersama Roh. Saya minta tolong sama Dia. Amin. Bisa gagal Kak? Bisa. Tapi kalau kita belum sudah menolaknya dengan banyak alasan, masih banyak kepentingan A dan B, Anda tidak akan pernah mengalami persekutuan dengan Dia. Hanya di awang-awang aja. Saya ulang, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jelas ya? 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. Ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Amin. Terus. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Terus.
Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, Ya, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. ya, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. ya, Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. ya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jangan berpikir ketika Yesus dicaci maki terus tidak membalas itu dengan entengnya. Saya percaya dengan kemanusiaannya pasti dia punya pergumulan sama dengan kita untuk mengampuni sesama. Amin. Ketika Yesus disalib, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Dipikir Yesus ngomong itu mudah sekali. Dia lewati pergumulan itu. Sama, apakah kita dalam pergumulan itu? Atau kita hanya mengabaikan saja? Ketika kita mendapat penderitaan, kita sering mengancam. Tapi Tuhan Yesus menyerahkan keadilan kepada Bapa. Kalau kita menerima ketidakadilan, apakah kita menyerahkan kepada Bapa? Percaya bahwa Dia Allah yang adil, yang memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Kata Rasul Paulus, tidakkah engkau lebih suka tinggal dalam ketidakadilan? Tidakkah engkau lebih suka kalau kamu dirugikan? Itu prinsip dari ajaran Tuhan Yesus. Saya salut sama sahabat saya. Dia mengalami kerugian ratusan juta, tapi dia konsekuen untuk membayarnya. Tidak mudah. Tidak mudah. Dia rugi loh, ratusan juta. Dia cerita sama saya, tapi dia tetap membayarnya. Walaupun itu perusahaan, tapi keputusan itu tidak mudah. Dan saya percaya itu keputusan karena kebenaran yang ada dalam dirinya. Kalau dia tidak pernah mengalami kebenaran, tidak pernah tahu kebenaran, dia tidak akan pernah kebenaran itu bicara dalam dirinya. Dan dia tidak akan mengalami kebenaran berikutnya kalau dia tidak pernah rela untuk membayar harganya. Anda mengerti? Tidak ada kebenaran yang dialami tanpa suatu harga. Tidak ada. Kalau kita tidak pernah membayar harganya, kita tidak akan pernah mengenal Dia dengan benar. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah mengalami persekutuan itu. Dikatakan di sini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita sering pakai ayat ini untuk apa? Kesembuhan jasmani. Tapi yang dikatakan di sini sebetulnya kesembuhan jiwa. Jiwa itu sembuh kalau mengalami penderitaan. Jiwa itu sembuh kalau dia mengenal kebenaran dan dia mau pegang kebenaran saat menderita. Itu dia mengalami kesembuhan. Kalau kita melewatkan didikan Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah, kita tidak rela untuk dididik sama Tuhan. Kita tidak akan pernah mengalami kesembuhan jiwa. Yang dulu medit ya tetap medit, yang dulu tetap yang tidak murah hati tetap tidak murah hati, yang dulu belum bisa mengampuni sampai hatinya tidak bisa mengampuni. Tapi doa luar biasa, bisa panjang-panjang doanya, mengagumkan, tapi tidak mengalami Tuhan. Amin. Amin. Ini firman bukan hanya untuk saudara, tapi untuk saya juga. Saya masih dalam pergumulan untuk membantu orang lain, untuk mementingkan orang lain. Saya masih dalam pergumulan untuk mengampuni orang lain. Tidak mudah, tapi saya harus lakukan. Saya harus mengalaminya. Amin. Tuhan itu tidak seperti ini Bapak Ibu. Oh kamu tidak bisa mengampuni, oh kamu bukan bagianku. Tidak.
namanya Bapak. Kalau anak belum bisa mengampuni dan dia mau belajar datang sama dia, ayo. Dirangkul, ayo. Kamu hari ini tidak bisa mengampuni, ayo. Berikutnya kamu pasti bisa. Itu Bapak. Bapak di surga juga demikian. Amin.